kita paham, nggak ada yang mau orang kecelakaan, nggak ada orang yang mau akan mogok ya di jalan. Cuma pada saat ada kejadian mogok di jalan, kecelakaan di jalan, kita sudah punya backup untuk membantu kita. Halo Sobat IMI TV, hari ini kita lagi ada di episode spesial dari IMI Update. Kita ada di IMS 2024, khususnya di booth-nya Gaspol by IMI. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, bareng sama Pak Eki, selaku official partner kita dari Pacifico Assistant Indonesia. Pak Eki, gimana kabarnya Pak Eki? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai untuk masuk ke topik utama kita hari ini, kita mau ngobrol sedikit tentang gaspol roda gitu ya Pak ya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya apa itu gaspol roda gitu. Sebelumnya gaspol sendiri merupakan aplikasi resmi dari Ikatan Motor Indonesia, di mana kita ini mempunyai visi untuk membantu seluruh pengendara bermotor. Nah, gaspol roda hadir sebagai bentuk layanan untuk pengguna kendaraan yang seringkali ada masalah di jalan. Nah, sebenarnya untuk di jalan sendiri ya Pak Eki ya, kalau dari penglihatan saya nih Pak, kebanyakan rata-rata kejadian yang sering terjadi di jalan itu misalnya seperti motor atau mobilnya mogok ya Pak ya, kemudian bannya kempes, terus juga bensinnya habis ya Pak ya. Maka dari itu roadside assistant hadir ya Pak ya. Tapi mungkin teman-teman sendiri banyak yang belum paham nih, apa sih roadside assistant itu gitu. Mungkin dari Pak Eki bisa sedikit dijelasin nih Pak nih. Oke, terima kasih Mbak sebelumnya. Jadi memang benar, kalau kita bicara roadside assistance atau bisa kita artikan di bahasa Indonesia ini pelayanan bantuan emergensi atau darurat di jalan. Ya, pada saat kita berjalan menggunakan mobil, ya roda 4 atau roda 2, kendaraan roda 2 atau motor, ya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di jalanan. Ya, apakah nanti kita tiba-tiba banyak bocor, atau pas kita mau starter mobil akinya soak, ya, atau bahkan misalnya amit-amit kecelakaan. Ya, jadi roadside ini kalau kita lihat dari perspektif, saya bisa memandang ada dua angle yang berbeda. Mbak punya payung nggak di bagasi mobilnya? Bawa payung nggak? Enggak sih, jarang. Kadang jarang gitu ya. Oke, beberapa dari kita yang suka bawa mobil, ya biasanya dia akan taruh payung di bagasinya, ya, atau sebagai standarnya mobil, itu pasti sudah ada dongkrak, ya. Sebagai bentuk pencegahan, betul, ya Pak ya? Betul. Nah, analoginya adalah kita tidak menginginkan satu hal kejadian di jalanan yang aneh-aneh, right? Betul. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kan? Contoh tadi payung, gambaran gampangnya ya. Yang tadi saya bilang ada dua angle yang berbeda. Ada seseorang berpikir secara konvensional atau tradisional, dan ada orang yang berpikir secara visioner. Ya, orang akan berpikir, ngapain saya bawa payung? Orang nggak hujan kok, cuaca cerah gitu kan. Ngapain saya bawa dongkrak? Orang nggak mau bocor kok kendaraan mobil saya gitu kan ya. Bagus gitu ya, mungkin mobilnya bagus berpikir. Itu orang yang berpikir secara konvensional atau tradisional. Tapi beda dengan orang yang memiliki pikiran yang visioner. Dia sudah berpikir dua langkah ke depan. Meskipun cuaca cerah tidak hujan, dia tetap mau payung. Ya, dongkrak tetap dibawa. Karena somehow kita tidak tahu 1 jam ke depan pada saat kita berkendara tiba-tiba hujan. Atau tiba-tiba satu jam ke depan kita berkendara tiba-tiba ban bocor, kita nggak tahu kena paku atau mur di jalan gitu kan. Kita sudah siap barang sebagai penolong atau backup di mobil kita. Nah, begitu juga roadside assistant service ini, Mbak. Jadi kita paham, nggak ada yang mau orang kecelakaan, nggak ada orang yang mau akan mogok ya di jalan. Cuma pada saat ada kejadian mogok di jalan, kecelakaan di jalan, kita sudah punya backup untuk membantu kita. Nah, itulah roadside assistant itu hadir di Indonesia untuk membantu para pengemudi apabila dia terjadi kecelakaan atau mogok di jalan. Ya. Jadi pada saat dia mogok, dia tinggal telepon 24 jam roadside assistant service, kita akan datang membantu. Ya. Jadi kita bisa memberikan bantuan towing,
kita bisa memberikan bantuan mobile mekanik untuk datang, untuk membantu apakah dia ganti ban, atau dia jumper aki, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kendala yang terjadi di jalanan membuat orang peace of mind. Jadi pengendara memiliki pikiran yang tenang, tidak khawatir lagi. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti sebenarnya pentingnya roadside assistant itu sendiri sebagai bentuk pencegahan, ya Pak ya? Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Betul. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan. Tentu kita tidak mau hal-hal buruk terjadi, tapi dengan adanya roadside assistant itu merupakan sebuah bentuk pencegahan kita sebagai pengguna kendaraan bermotor ataupun mobil, gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian nih Pak, mungkin kan juga teman-teman bertanya-tanya nih Pak, Pacifico sebagai official partner itu maksudnya bagaimana gitu ya Pak ya? Kayak seberapa jauh keterlibatan Pacifico sendiri dalam program kita yaitu Gaspol Roda gitu Oke. Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, jadi kami Pacifico Assistant Indonesia kita sudah berdiri sejak tahun 2015. Jadi sudah cukup lama berkiprah di industri otomotif. Ya. Tugas kita, fungsi kita adalah tadi kita memiliki servis layanan untuk roadside assistant service. Kita membantu pelayanan emergency, pelayanan darurat di jalan untuk para pengendara mobil, baik roda 4 maupun roda 2. Nah, Pacifico kami sekarang bekerjasama dengan Gaspol by IMI, di mana kami menjadi partner utama untuk penyedia layanan roadside assistant. Jadi kami adalah partner di mana kami menjadi rekanan sejak tahun lalu dengan Gaspol IMI, di mana setiap pengendara atau setiap member dari IMI melalui Gaspol dia bisa mendaftarkan diri atau bisa subscribe atau bisa daftar untuk mendapatkan layanan roadside assistant melalui Pacifico Indonesia. Jadi jangan khawatir, jangan bingung teman-teman para riders. Jikalau memang sudah mendaftarkan kendaraannya atau komunitasnya di Gaspol IMI, sudah pasti dapat otomatis mendapatkan pendaftaran untuk fasilitas roadside assistant service by Pacifico Assistant Indonesia. Oke, betul banget para member ini ya. Jangan lupa untuk daftar juga program Roda untuk mendapatkan layanan roadside assistant dari Pacifico Assistant Indonesia. Nah, kemudian nih Pak nih, IMI sendiri itu kan sudah hadir di seluruh Indonesia ya Pak ya. Untuk sekarang sendiri di IMI provinsi itu sudah ada 36 provinsi di Indonesia dari 38 provinsi yang ada sekarang. Nah, pertanyaan juga dari teman-teman yang berada di luar Jabodetabek khususnya di luar Pulau Jawa ya Pak ya. Seberapa luas sih jaringan dari roadside assistant itu sendiri? Gitu. Oke. Pertanyaan cukup menarik ya, karena memang ini menjadi core bisnis kami. Ya. Sejak tahun 2015 kami membangun perusahaan ini sebagai backbone service kami adalah jaringan provider, ya, atau jaringan rekanan. Memang benar kami tidak memiliki kendaraan towing sendiri atau mekanik sendiri. Kami bekerja sama kembali dengan partner-partner towing dan mobile mekanik yang lain. Nah, kalau bicara seberapa jauh jangkauan kami, proudly say we are the widest provider network in Indonesia. Dengan bangga kami bisa mengklaim bahwa di antara beberapa kompetitor kami di Indonesia, kami adalah yang memiliki jaringan terluas, jaringan provider seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini bukan hanya di atas kertas ya teman-teman semua, karena kami sebelum berpartner dengan IMI, kami sudah melayani peserta-peserta asuransi seluruh Indonesia. Peserta asuransi, kemudian ATPM, kemudian ada beberapa leasing, ya leasing itu apa? Financial company, ya. Jadi kami menyediakan untuk mereka jaringan seluruh Indonesia. Otomatis dengan bergabungnya Gaspol by IMI dengan kami, otomatis sudah mendapatkan layanan 100% jangkauan seluruh Indonesia juga. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini bukan hanya di atas kertas, ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang kami lakukan dari Aceh sampai Papua. Bahkan terakhir bulan lalu saya tarik data, kita punya 2 kasus di Papua Barat, ya. Kita tarik dari lokasi TKP ke bengkel terdekat. Ya, jadi buat teman-teman, buat bro and sis, buat para riders, jangan khawatir kalau sudah menjadi anggota atau sudah subscribe produk Roda, itu dimanapun teman-teman berada, jika memang teman-teman mengalami kesukaran di jalan, kita insya Allah siap hadir di sana. Oke, berarti sudah terjawab nih pertanyaan dari teman-teman semuanya.
khususnya yang berada di luar Pulau Jawa gitu. Jadi memang untuk layanan roadside assistance sendiri itu dari Pacifico sudah menyediakan di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu ya Pak ya. Ya. Semua member ini bisa klaim melalui aplikasi kita, Gaspol by ini. Nanti ketika sudah didaftarkan kendaraannya itu sudah bisa klaim produk rodanya. Nah, nanti akan diarahkan ke teman-teman dari Pacifico. Nah, kemudian dari Pacifico Assistance sendiri nih Pak, setelah itu prosesnya kira-kira bagaimana Pak ya? Oke. Terkait klaim memang benar bahwa setelah para riders mendaftarkan diri melalui aplikasi Roda, otomatis teman-teman sudah bisa menggunakan fasilitas ini. Lalu pertanyaannya, lalu gimana kalau misalnya tiba-tiba besok atau lusa saya berkendaraan tiba-tiba mogok atau tiba-tiba ban kempes? Jangan khawatir karena teman-teman riders bisa langsung melaporkan tanda kutip melalui hotline 24 jam kami. Cukup hanya melaporkan baik melalui WhatsApp atau telepon atau bahkan email, semua channel pasti bisa kita terima. Nanti kita akan telepon kembali untuk melakukan proses pertolongan pertama di jalan raya. Tapi kira-kira selama proses tadi nih Pak, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk responnya sendiri? Oke, baik, di tim operasional kami memiliki yang namanya SLA atau Service Level Agreement dengan kami dengan klien, ya, di mana respon time pada saat kita picking phone itu maksimum 3 ringing. 3 ringing artinya kurang lebih sekitar 10 detik. Nah, itu sudah patokan standar operation call center kami. 3 detik atau 3 kali ringing itu harus kita angkat. Lalu pertanyaannya, kalian berapa banyak standby call center? Tidak banyak, tapi kita efisien. Artinya begini, pada saat let's say semua call center kita yang sedang bekerja saat itu semuanya fully book, artinya semua lagi angkat telepon. Pasti akan terjadi abandon. Itu tidak kita pungkiri. Namun yang kita lakukan adalah kita akan melakukan telepon balik. Karena kami sudah memiliki sistem teleponi yang cukup canggih, sehingga semua telepon yang masuk akan kerekam di kami, dan pasti akan kita telepon balik. Itu satu. Yang kedua, respon time-nya berapa lama sejak driver telepon sampai penanganan. Ya. Respon time yang kedua adalah seberapa cepat kami menerima telepon dan mengaktifasi provider. Contoh misalnya kejadiannya ada di Kelapa Gading, TKP-nya ya. Dia kecelakaan atau mogok di Kelapa Gading. Dia telepon kita atau WhatsApp kita. Nah, respon time kami dari kita terima telepon hingga kita mengaktifasi provider terdekat maksimum adalah 10 menit. Ya. 10 menit kita mencari provider terdekat untuk membantu. Contoh misalnya tadi, wah dia ternyata butuh towing nih, daerahnya di mana? Di Kelapa Gading. Oke, kita akan cari provider terdekat, kita akan kirimkan. Nah, respon tersebut adalah 10 menit maksimum. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, seberapa lama provider kalian datang ke TKP? Nah, itu kan yang paling penting kan ya. Seberapa lama nih? Ntar jangan-jangan 10 jam gitu kan. Percuma dong pakai ini gitu kan ya. Ya, akhirnya kita menetapkan tadi SLA maksimum untuk dalam kota itu 1 jam. Itu sudah paling maksimum. Tapi tanda kutip, tapi kita bicara Jakarta, ya, bicara Jakarta dengan segala ya hiruk pikuknya, kecuali kalau lagi Lebaran, ya kan, lagi kayak kemarin pemilu itu kan, 2 menit juga sampai gitu kan. Nah, kondisi seperti ini pasti kita akan sampaikan baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kepada drivernya. Misal kita lihat di Google Maps, oh ternyata macet banget nih, macet parah nih, macet gila gitu kan, merahnya bukan merah lagi, merah darah gitu kan. Udah hitam bahkan. Maka kita akan info, estimasi kami sampai di lokasi sekitar 2 jam. Ya. Is it okay? Artinya gini, driver atau member akan menunggu dengan kepastian. Betul. Instead kita tidak menginformasikan, dia akan nunggu 1 jam aja rasanya kayak setahun. Betul. Tapi kalau sudah kita informasikan, oh 2 jam lagi oke, karena dia juga pasti paham. Oh iya ini macet banget, pasti 2 jam lagi. Seperti itulah. Jadi demikian respon time yang biasanya kita berjalan gitu. Jadi selama menunggu tadi udah ada kepastian ya Pak ya, nggak ada rasa cemas misalnya kayak oh kapan nih datang, pastikan gitu ya. Oh ya, dan satu lagi, setiap 15 menit sampai 30 menit sekali kita akan info update lokasi atau posisi si towing misalnya. Oh towingnya sudah sampai sini, oh towingnya sudah sampai sana. Kita akan informasikan secara periodically 15 atau 30 menit sekali kepada si member. Oke, berarti untuk sobat Gaspol nih dimanapun kalian berada, tidak perlu khawatir kalau misalnya pakai layanan
roda dari gaspol karena tadi responnya cepat dan kita nggak ada lagi tuh yang namanya kita nggak ada kepastian, nunggu-nunggu gak jelas gitu ya Pak ya. Oke, nah tapi kan tadi kalau program roda gaspol sendiri itu bayarnya 30.000 sudah bisa towing sejauh 30 km untuk motor ya Pak ya, dan untuk mobil sejauh 50 km. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang terjadi kalau misalnya member ini towingnya jaraknya lebih jauh dari itu? Teman-teman cuma bayar 30.000 di cover derek yang harganya mungkin bisa sampai 800.000 sekali derek. Bayangkan 30.000 untuk klaim sebesar 800.000 ya. Jadi pertanyaannya, jikalau memang tadi kan disebutkan maksimum derek motor 30 km, derek mobil 50 km. Betul. Gimana kalau rumah saya atau bengkel terdekat ternyata ada 60 km, maka akan ada kena cas tambahan sebesar 20.000 per kilometer. Tapi teman-teman jangan khawatir karena standarnya dalam kota itu nggak ada yang sampai 50 km. Saya bisa jamin karena kita sudah berdiri sejak 2015, kita sudah punya data rata-rata, makanya kenapa angka tersebut ini bukan tanpa alasan keluar. 30 km, 50 km itu sudah dihitung, diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman tanda kutip tidak perlu lagi membayarkan tambahan biaya yang terjadi. Gitu sih Mbak. Oke, betul banget. Jadi termasuknya program layanan roda ini merupakan jawaban dari permasalahan yang sering terjadi di jalan raya. Seperti yang dibilang Pak Eki tadi, kalau misalnya rata-rata kita towing itu bisa minimal banget berapa tadi Pak kira-kira? Sekitar 700 sampai 800. 700 sampai 800.000. Tapi dengan gaspol roda, kita hanya perlu top up sebesar 30.000, itu sudah bisa mendapatkan layanan towing sejauh 30 km untuk motor dan 50 km untuk mobil. Gitu. Nah, lagi nih Pak, pertanyaan lagi. Kalau misalnya kendaraannya lebih dari satu, misalnya punya mobilnya 3 gitu. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Mau satu showroom didaftarkan roda juga nggak masalah. Ya. Oke. Ya, nggak masalah. Inilah uniknya produk ini bahwa teman-teman tidak harus punya asuransi kendaraan dan tanpa asuransi kendaraan pun teman-teman bisa langsung beli. Mau beli 1, mau beli 2 atau bahkan 10, it's okay. Itu nggak masalah. Oke, berarti untuk semuanya, untuk daftar layanan roda itu tidak terbatas jumlah kendaraannya. Kalau misalnya punya kendaraan lebih dari 1, punya 2, 3, silahkan didaftarkan untuk layanan rodanya. Oke, terima kasih Pak Eki atas sudut pandangnya gitu ya, insight-nya yang masuk hari ini tentang roadside assistant itu sendiri. Karena dari saya sendiri juga banyak sekali pengetahuan baru gitu tentang roadside assistant, dan mungkin teman-teman ini juga yang tadinya belum tahu tentang apa itu roadside assistant gitu, dengan penjelasan Pak Eki bisa lebih paham soal roadside assistant gitu. Nah, aku juga mau ingetin nih untuk semuanya sobat ini, yuk kita beli layanan roda di gaspol. Dengan 30.000 sudah bisa top up, sudah bisa mendapatkan layanan towing sejauh 30 km untuk motor dan 50 km untuk mobil. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan member ini, ayo kita gabung menjadi member ini dan kita rasakan manfaatnya bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Eki untuk waktunya hari ini.